Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Azizulfa, saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan hasil belajar saya, yaitu artikel tentang airborne disease. Di sini saya memilih salah satu penyakitnya, yaitu influenza atau sering disebut flu. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu pengertian airborne disease, 2 penyakit airborne disease, 3 contoh kasus dan distribusi frekuensi, 4 mekanisme penularan, 5 faktor risiko, 6 upaya pencegahan, 7 upaya pengendalian, 8 kebijakan nasional dan internasional tentang program pengendalian influenza. Pengertian airborne disease. Airborne disease merupakan penyakit akibat dari penyebaran partikel patogen yang terbawa oleh udara dalam jarak dan waktu tertentu, serta berhasil masuk ke dalam tubuh inang dan menginfeksinya. Partikel patogen ini bisa dalam berbagai bentuk atau ukuran. Partikel yang ukurannya kurang dari 0,5 biasanya terbawa dalam aerosol. Penyebaran patogen secara airborne dapat terjadi melalui nafas, berbicara, batuk, bersin, terangkatnya debu, semprotan cairan, penyiraman toilet, atau kegiatan apapun yang dapat menghasilkan aerosol atau percikan. Penyakit yang disebabkan oleh aerosol yaitu campak, cacar air, TBC, influenza, penyakit akibat virus corona, dan beberapa penyakit lainnya. Berikutnya yaitu contoh kasus dan distribusi frekuensi. Influenza adalah infeksi pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyerang manusia dan hewan, yaitu virus influenza tipe A dengan subtipe H5N1 yang dikenal sebagai Asianfluenza. Reservoir alami virus tersebut adalah unggas air yang berimigrasi dan ayam, terutama ayam ras. Manusia yang terinfeksi avian influenza menunjukkan gejala seperti terkena flu biasa. Dalam perkembangan kondisi tubuhnya menurun drastis. Jika tidak segera mendapat pertolongan, korban dapat meninggal karena berbagai komplikasi yang mengancam jiwa, yaitu seperti gagal napas dan gangguan fungsi tubuh lainnya. Di dunia, Asianfluenza masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius karena sudah menyerang manusia dan menelan banyak korban. Avianfluenza yang pertama kali menyerang manusia dilaporkan di Hong Kong pada tahun 1997. Selama kejadian luar biasa atau KLB, dilaporkan 18 orang dirawat di rumah sakit dan 8 orang meninggal dunia. Berdasarkan laporan yang masuk ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO sejak tahun 2003 hingga tanggal 27 Februari 2006, terdapat jumlah kasus Asianfluenza yang terkonfirmasi di laboratorium mencapai 173 kasus dan 93 kasus atau sekitar 53,8% diantaranya meninggal dunia. Negara dengan jumlah kasus Asianfluenza terbanyak adalah Vietnam dengan 93 kasus, dan dari total kasus di seluruh dunia dengan kematian 45,16%. Indonesia menempati urutan kedua kasus terbanyak di seluruh dunia dengan 28 kasus dan kematian 74,1%. Setelah itu Thailand dengan 22 kasus dan kematian 63,6%. Sampai dengan akhir Februari 2006, penyebaran kasus avian influenza pada manusia
baru terjadi di 5 provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Lampung. Kasus Asianfluenza dibedakan menjadi 3, yang meliputi kasus konfirmasi, probability, dan suspek. Kasus confirm adalah kasus suspek yang telah mendapat kepastian hasil pemeriksaan laboratorium. Kasus suspek adalah kasus yang dengan unggas yang mati karena virus N5H5N1 maksudnya. Hasil laboratorium positif untuk virus H5N1. Tetapi kasus tidak menunjukkan gejala-gejala klinis yang diduga penyakit avian influenza. Semua kasus Asianfluenza yang dilaporkan pada Subdit Surveillance Dirjen PPM dan PL berjumlah 1.169 kasus. Kasus terbanyak adalah kasus suspek dan yang paling sedikit adalah kasus terpapar. Dilihat dari variabel umur, kasus paling banyak terjadi pada usia dewasa, paling sedikit terjadi pada balita, sedangkan untuk tingkat kematian tertinggi terjadi pada usia balita dan terendah pada usia anak sekolah. Kasus terkonfirmasi avian influenza dilaporkan hanya terjadi di 5 provinsi, yaitu Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kasus tertinggi ditemukan di Jawa Barat dan kasus terendah di Jawa Tengah. Kasus confirm avian influenza pertama kali terjadi di Indonesia pada bulan Juli 2005. Dan selama masa pengamatan sampai bulan Februari 2006 dilaporkan terjadi 28 kasus confirm Asian influenza, mencapai puncaknya pada bulan September 2005 dengan 6 kasus. Pada bulan Agustus 2005 tidak ada kasus yang dilaporkan. Selama masa pengamatan dilaporkan rata-rata kejadian confirm avian influenza di Indonesia mencapai 3,5 kasus per bulan. Berikutnya yaitu mekanisme penularan. Biasanya influenza ditularkan melalui udara, melalui batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Influenza juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan tinja burung atau ingus atau melalui kontak dengan permukaan yang telah terkontaminasi. Berikutnya yaitu faktor risiko. Ada beberapa faktor penyebab flu yang perlu diwaspadai, di antaranya usia. Faktor risiko penyebab flu yang pertama adalah usia. Influenza musiman biasanya cenderung menyerang balita dan orang tua. Yang kedua yaitu kondisi tempat tinggal. Selanjutnya, faktor risiko penyebab flu adalah kondisi tempat tinggal. Keadaan tempat tinggal yang tidak bersih atau merupakan fasilitas bersama dengan banyak penghuni seperti panti jompo atau asrama tentara lebih rentan terkena influenza. Yang ketiga yaitu kekebalan tubuh. Selain itu, orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah juga lebih rentan terkena penyakit influenza. Biasanya pengobatan kanker, obat anti penolakan, kortikosteroid, dan HIV/AIDS bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini membuat tubuh lebih mudah tertular influenza dan bisa juga meningkatkan risiko terkena komplikasi. Yang selanjutnya yaitu penyakit kronis. Penyebab flu selanjutnya adalah penyakit kronis. Kondisi kronis seperti asma,
diabetes atau jantung, bisa mengakibatkan resiko terjangkit komplikasi akibat influenza. Faktor yang terakhir yaitu hamil. Wanita hamil juga lebih mudah untuk terjangkit influenza, terutama dalam trimester kedua dan ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan yang disarankan dari penyakit tersebut tersebar melalui airborne adalah imunisasi, menggunakan respirator atau masker, memperhatikan sanitasi diri sendiri, mencuci tangan dengan baik dan benar, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga sirkulasi udara dan di ruangan tetap lancar, termasuk juga pembatasan jarak atau physical distancing. Cara yang paling mudah untuk mencegah flu adalah menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan Beberapa perilaku di bawah ini yang dapat mencegah penularan flu. 1. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Yang kedua, tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Yang keempat, tidak berbagi makanan atau menggunakan benda pribadi seperti gelas atau botol minum. Bila sudah terserang flu, dapat meminimalkan penularan ke orang lain dengan melakukan beberapa hal berikut. 1. Menjauhkan diri dari orang lain hingga setidaknya 24 jam setelah demam turun. 2. Memakai masker bila keluar rumah. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Buanglah tisu dan cuci tangan. Untuk pencegahan flu, juga bisa menjalani vaksinasi influenza. Pemberian vaksin dilakukan pada bayi usia 6 bulan, kemudian diulang setiap 1 tahun sekali sampai berusia 18 tahun. Vaksinasi juga diperlukan oleh orang yang beresiko mengalami komplikasi, namun perlu diingat, vaksin influenza tidak bisa 100% mencegah flu. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui 9 tindakan yang merupakan satu kesatuan satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 1. Meningkatkan biosecurity. 2. Vaksinasi. 3. Depopulasi. 4. Pengendalian lalu lintas keluar masuk unggas. 4. Surveillance dan penelusuran. 5. Pengisian kandang kembali. 7. Sampling out atau memusnahkan menyeluruh di daerah tertular baru. Meningkatkan kesadaran masyarakat, public awareness, monitoring dan evaluasi. Kebijakan nasional dan internasional dalam program pengendalian influenza untuk mempercepat pengendalian flu burung atau avian influenza dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu. Dibentuk Komite Nasional Pengendalian Flu Burung Avian Influenza dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza yang selanjutnya. Dalam peraturan presiden ini disebut Komnas FPBI. Komnas FPBI
bertugas menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Berikutnya, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Berikutnya, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi nasional pengendalian flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza serta menetapkan tindakan-tindakan penyelesaian permasalahan strategi yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung, Asian influenza pada hewan dan manusia. Yang terakhir yaitu memberikan arahan kepada komite provinsi dan komite kabupaten atau kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung, Asian influenza serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf juga jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.